Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila, mata kuliah investasi aset real akan membahas salah satu topik penting dalam dunia keuangan, yaitu struktur modal. Perkenalkan, anggota kelompok 2 terdiri dari 3 orang, saya sendiri, Safa Alia Marzuki, dan rekan-rekan saya, Syahbania Dwi Safitri, serta Salsa Nur Sabrina. Apa itu struktur modal? Struktur modal adalah pertimbangan atau perbandingan antara modal asing dengan modal sendiri yang berasal dari dua sumber utama. Modal sendiri ekuitas dan modal asing yaitu pinjaman jangka panjang. Modal asing dalam hal ini adalah utang jangka panjang maupun jangka pendek, sedangkan modal sendiri terbagi atas laba ditahan dan penyertaan kepemilikan perusahaan. Terdapat 4 komponen struktur modal. Yang pertama ada utang jangka panjang, contohnya obligasi dan kredit investasi. Yang kedua saham preferen, contohnya saham dengan dividen tetap. Yang ketiga saham biasa, contohnya pemilik utama perusahaan. Yang keempat laba ditahan, contohnya keuntungan yang tidak dibagikan. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi struktur modal. Yang pertama ada tingkat bunga atau biaya modal. Perusahaan harus mempertimbangkan biaya bunga dengan dividen. Yang kedua ada risiko bisnis. Jadi semakin tinggi risiko, biasanya semakin rendah proporsi utang. Yang ketiga ada stabilitas pendapatan. Perusahaan dengan laba stabil lebih mudah menggunakan utang. Yang keempat ada struktur aset. Jika perusahaan memiliki banyak aset tetap yang dapat dijadikan jaminan, maka akan lebih mudah memperoleh utang. Yang kelima ada pajak, dan yang keenam ada kontrol manajerial. Selanjutnya ada teori struktur modal, ada 7. Yang pertama ada Miller and Modigliani atau MM, irrelevant teori. Nilai perusahaan ditentukan oleh present value atau nilai sekarang dari ekspektasi return di masa datang dan bukan tergantung pada struktur modal perusahaan. Yang kedua ada trade-off model. Model ini menyatakan bahwa penambahan utang berdampak dua arah, yaitu memberi manfaat pajak atau tax shield, tapi juga menambah biaya agensi. Yang ketiga ada pecking order teori. Teori mengutamakan dana hasil internal, diikuti secara berurutan oleh penggunaan dana utang yang beresiko rendah dan pendanaan dari saham. Yang keempat ada agency cost theory. Teori ini menyebut bahwa utang bisa mengurangi masalah agensi karena makin besar utang, makin kecil proporsi saham, sehingga konflik antara manajer dan pemegang saham berkurang. Lanjut yang kelima ada signaling teori. Teori ini memandang bahwa keputusan keuangan adalah sinyal yang dikirim oleh manajer kepada investor untuk mengurangi informasi asimetri. Dan yang keenam ada free cash flow hypothesis. Teori ini menyatakan bahwa penggunaan arus kas bebas untuk membayar bunga dan utang dapat mencegah manajer menyalahgunakan dana perusahaan karena hukum mengutamakan pembayaran utang dibanding dividen. Dan yang terakhir ada market timing teori. Teori timing pasar ini memengaruhi volume perdagangan saham dan dapat mengubah keseimbangan antara utang dan ekuitas dalam struktur modal. 4 pendekatan untuk mengukur struktur modal optimal perusahaan. Yang pertama, ada pendekatan leverage factor atau LF atau juga kita sebut WACC. Rumusnya WACC dengan total biaya modal dibagi total modal. Yang kedua ada pendekatan LF dan nilai perusahaan. Rumusnya NOPAT sama dengan EBIT dikali buka kurung 1 dikurang pajak tutup kurung. Yang ketiga ada pendekatan earning power atau EP dan ROE. Rumusnya ada dinamik EP sama dengan EBIT dibagi TA. Terus yang keempat ada pendekatan EBIT dan EPS. Rumusnya EPS, EBIT dikurangi buka kurung 1 dikurang pajak untuk kurung dibagi lembar saham. Lanjut ada pendekatan LF dan WACC. Pendekatan LF, leverage factor, menggambarkan perbandingan antara jumlah utang dengan total modal, yakni gabungan antara utang dan ekuitas. Sedangkan pendekatan WACC, weighted average cost of capital, adalah perhitungan rata-rata tertimbang dari biaya modal berdasarkan seluruh sumber pembiayaan jangka panjang yang digunakan perusahaan dan mencerminkan biaya penggunaan dana dari utang dan ekuitas dengan memperhatikan perbedaan tingkat biaya masing-masing sumber pembiayaannya. Adapun contoh soal dari materi ini, itu PT Mandiri Jaya memiliki data struktur pembiayaan sebagai berikut. Utang jangka panjang sebesar 800 juta rupiah
dengan biaya bunga tahunan sebesar 10%. Saham preferen sebesar 300 juta rupiah dengan dividen tetap tahunan sebesar 12%. Saham biasa sebesar 900 juta rupiah dengan return yang disyaratkan investor sebesar 15%. Total modal perusahaan adalah jumlah ketiga komponen berikut. Pertanyaannya, yang A, hitung persentase struktur modal masing-masing komponen. Yang B, hitung rata-rata tertimbang biaya modal atau WACC tanpa memperhitungkan pajak. Yang C, berdasarkan hasil WACC, apakah perusahaan efisien dalam struktur pembiayaannya? Jelaskan. Nah, di sini kita jawab yang A itu hitung modal awalnya. Jadi total modal sama dengan 800 juta ditambah 300 juta ditambah 900 juta, hasilnya 2 miliar. Nah, untuk yang hutang itu 800 juta dibagi 2 miliar kali 100% hasilnya 40%. Saham preference itu 300 juta dibagi 2 miliar kali 100% hasilnya 15%. Yang saham biasa 900 juta dibagi 2 miliar dikali 100% sama dengan 45%. Sehingga kita bisa lanjut ke yang B, itu menghitung WACC tanpa pajak. Rumus WACC sendiri ini WD kali RD tambah WP kali RP ditambah WE kali RE. Nah, di sini kita dapat WACC sama dengan 0,40 dikali 10% tambah 0,15 dikali 12% tambah 0,45 dikali 15%, hasilnya 4% tambah 1,8% tambah 6,75% dan didapatkan WACC-nya 12,55%. Nah, untuk yang C, analisis efisiensi struktur pembiayaan, WACC sebesar 12,55% ini menunjukkan bahwa rata-rata biaya modal perusahaan ini semakin rendah WACC, maka semakin efisien struktur modal perusahaan. Karena biaya pendanaan lebih murah, dalam hal ini kita mendapat 2 poin. Yang pertama, itu perusahaan cukup efisien, karena proporsi utang atau dengan biaya lebih rendah dan ekuitas diatur seimbang. Yang kedua, namun, tidak terlalu efisien maksimal, karena beban ekuitas masih dominan dan WACC di atas 12%. Sehingga kita mendapatkan kesimpulan bahwa struktur pembiayaan sudah cukup baik, tapi masih bisa dioptimalkan lagi jika biaya utang bisa ditekan atau di-return pemegang saham diturunkan, atau misalnya dengan meningkatkan persepsi risiko rendah perusahaan. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.